Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dialog Spesial. Bersama saya, Sultan Hafiz. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat, pada episode kali ini, sekarang kita sedang tidak berada di dalam studio. Mengapa? Dikarenakan pada episode kali ini, tamu-tamu kita berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau-beliau ini adalah Profesor Dr. Haji Saleh Tajudin, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Profesor Dr. Haji Syamsuduha Saleh, MAG, dosen dan Ketua Wanita Islam Sulawesi Selatan. Awal November 2018 yang lalu, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dan UIN Alauddin Makassar mengadakan gala dinner dan seminar nasional bertema Islam Agama Perdamaian. Pada saat gala dinner lah, rekan kami mewawancarai para tamu kita untuk menceritakan pengalaman mereka selama mengikuti jalsa salanah di UK sebagai tamu undangan. Mari kita langsung dengarkan kisah mereka, langsung dari Makassar, bersama rekan kami di sana. Apa motivasi paling utama yang membuat Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir di Jalsa Salanah Internasional 2018? Motivasi kami untuk ikut ke sana bersama dengan teman-teman itu berkaitan dengan keinginan untuk melihat dan mengetahui seperti apa sebenarnya anggapan orang yang selama ini memandang bahwa jamaah Ahmadiyah itu adalah jamaah yang tidak atau kurang dikenal dalam Islam. Sehingga kami ingin untuk melihat sebenarnya seperti apa. Dan ternyata bahwa jamaah Ahmadiyah itu sama dengan apa yang kita pahami, bahwa ternyata keberislaman jamaah itu juga seperti apa yang kita laksanakan. Ya. Saya mengikuti jalsa itu atas motivasi rasa ingin tahu tentang apa sih jalsah itu, dan ternyata apa yang tergambar di pikiran saya itu betul-betul sesuai dengan apa yang saya saksikan sendiri. Dengan mengikuti jalsah itu banyak pengalaman-pengalaman yang menarik, yang dimana beberapa hal yang memang tidak saya jumpai dalam komunitas-komunitas muslim lain. Saya salah seorang tenaga pengajar di UIN Alauddin. Ada salah satu mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa, itu adalah sekte keagamaan modern di Indonesia. Salah satu sekte itu adalah Ahmadiyah. Jadi kami memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa Ahmadiyah itu pernah eksis dan mulai asal-usulnya dan perkembangannya sampai kemana-mana. Kenapa kami lakukan seperti ini? Karena jangan sampai mahasiswa yang belajar di bidang agama itu akan muncul di permukaan sewaktu-waktu. Jadi kami akan memberikan penjelasan bahwa Ahmadiyah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Bagaimana kesan pertama Bapak dan Ibu sesampainya di sana? Kesan saya cukup banyak sebenarnya. Mengikuti jalsa itu, yang pertama itu adalah persaudaraan yang sangat tinggi. Dimanapun kita berada, berjumpa dengan siapapun itu dimulai dengan salam. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik, dengan terjaga ukhuwah Islamiyah yang memang diantara kita sama umat Muslim ya. Dan di jalsa itu ukhuwah itu bukan cuma di kalangan umat Islam sendiri, tetapi memang banyak juga umat-umat lain yang hadir di jalsa, dan kita seperti bersaudara semua. Dan ini terkait dengan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya melihat sesuatu yang seringkali saya katakan bahwa saya rindukan suasana Islam seperti itu.
Ketika misalnya kita melihat Islam sebagai rahmatan lil alamin yang selalu didengung-dengungkan berdasar hadis Nabi, justru kita lihat implementasinya itu kita lihat di sana di acara jalsa itu. Jadi berbagai orang yang datang untuk berkhidmat kepada sesama, teristimewa para tamu yang ada itu luar biasa. Agar supaya kita melihat bahwa seperti ini Islam. Kita rindu suasana damai seperti ini. Kemudian kesan saya yang kedua itu setiap aktivitas yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi itu doa. Selalu diawali dengan doa. Nah ini saya kira perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bukan cuma di jalsa, tetapi memang namanya doa itu adalah hal yang sangat penting. Seluruh aktivitas itu kita harus awali dengan doa. Nah ini kesan yang kedua. Kemudian kesan yang ketiga itu adalah bagaimana penghargaan terhadap tamu. Ini kesan yang luar biasa. Kita ini ibarat sebagai tamu ibarat seorang raja lah. Yang betul-betul dilayani dengan baik, apapun kebutuhan kita, ya, kemanapun kita pergi diantar. Jadi ini yang terus terang saya kurang menjumpai di tempat-tempat atau komunitas-komunitas lain ini. Saya sangat kagum. Kalau anggapan orang bahwa Ahmadiyah itu sebenarnya terlarang. Sebenarnya kami mengajar bahwa mereka itu adalah Islam. Bahkan saya melihat bahwa pengamalan sehari-hari Ahmadiyah yang ada di sana, mulai dari dari awal jalsa itu, nampaknya sangat-sangat manusiawi, sangat Islami. Ya, jadi apa yang dianggap oleh orang bahwa Ahmadiyah itu sepertinya orang-orang yang unik, padahal tidak seperti itu. Lalu terakhir itu terkait dengan volunteer para kesan saya yang sangat menarik itu adalah volunteer yang bekerja secara sistemik tanpa perintah, tanpa ini semua bekerja sesuai dengan porsi masing-masing dan volunteer ini dari berbagai negara ya dengan melayani yang namanya puluhan ribu orang itu kan luar biasa ya dan mereka tidak digaji. Nah ini ya kesan-kesan yang luar biasa yang saya dapatkan selama jalsa itu. Apa saja kegiatan yang Bapak dan Ibu ikuti selama di jalsa Salana? Hampir semua yang ada di jadwal di jalsa itu saya ikuti. Kami ikuti mulai dari acara yang dilaksanakan di tempat pertemuan itu sampai ke jamiah. Saya juga jalan semua untuk melihat seperti apa dan ternyata pengamalan selama ini yang kita pandang berbeda ternyata tidak berbeda. Itulah kesan saya yang saya bawa kembali bahwa ternyata Ahmadiyah itu mungkin karena salah kita orang awam itu melihat dan mendapat informasi yang keliru tentang itu. Saya mengikuti acara mulai dari awal sampai terakhir, terutama masalah-masalah yang di ruangan perempuan itu. Jadi tidak pernah tidak hadir, ikut bersama terus, bahkan kami pergi ke masjidnya. Di masjidnya juga kami ikut sholat lohor, sholat Jumat, dan menggabung kepada ibu-ibu yang ada di dalam itu. Iya. Saya mengikuti program yang tentunya sudah disusun dengan rapi. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian saya pun diberi kesempatan mewakili Indonesia untuk berpidato di dalam bahasa Inggris. Mungkin singkat tetapi saya sangat terkesan dengan kesempatan itu dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Apalagi bertemu dengan seluruh elemen masyarakat seluruh dunia. Ini yang betul-betul persaudaraan yang luar biasa ya. Dan pesan-pesan juga luar biasa yang saya dapatkan khususnya dari Khalifah, terutama pesan perdamaian, love for all, hatred for none, itu betul-betul tertanam dalam diri saya. Dan terakhir itu pada saat
ketemu dengan secara langsung dengan khalifah. Saya kira kesempatan emas yang sangat langka bisa berjumpa dengan beliau. Dari serangkaian acara yang diikuti, kegiatan apa yang paling berkesan dan menarik perhatian Bapak dan Ibu? Saya sangat terkesan karena ada ibu-ibu yang semua membawa bayi-bayinya. Ikut serta menghadiri itu. Saya tanyakan kepada salah seorang dari anggota jamaah, mengapa sampai anaknya juga ikut. Katanya dia ingin bagaimana supaya dia mendengarnya suaranya Pak Uzur. Iya, jadi untuk penanaman keyakinan kepada mereka itu bahwa ada yang seperti ini harus kita memberikan pengenalan kepada anak-anak kita mulai dari awal. Iya. Kalau saya melihat bahwa keberadaan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah itu adalah ketika huzur itu bisa menerima tamu semua dari negara manapun dia bisa diladeni oleh huzur. Luar biasa. Pemimpin seperti itu berarti diharapkan agar supaya kita semua bisa menjalin persaudaraan seperti itu. Bagaimana kesan Bapak dan Ibu terhadap pemimpin tertinggi spiritual Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sebagai Khalifah Muslim Ahmadiyah? Ya, ini yang kesan saya karena di sini ada satu komando, ya, satu komando di jamaah Ahmadiyah, ya, sehingga tatanan kehidupan masyarakat, ya, itu betul-betul tertata dengan apik karena adanya figur, ada panutan, ada pemimpin yang betul-betul sangat layak untuk diikuti. Nah, ini yang saya kira tidak ada di komunitas lain. Usur ya, saya melihat adalah orang yang sangat sufi, tawadu. Kemudian dari sosok matanya, caranya ngomong itu sangat-sangat sopan. Sangat sopan dan kentara, terkesan kepada saya bahwa ini orang adalah sangat bersih dia punya hati. Apa yang dituturkan itu adalah batinnya yang berbicara. Itu yang saya lihat. Kalau menurut saya, beliau adalah orang yang sangat cerdas, dan yang kedua, beliau adalah orang yang sangat hormat kepada setiap yang berkunjung pada kegiatan-kegiatan Ahmadiyah, sehingga dengan begitu akhlak yang didambakan, apalagi melalui tulisan-tulisannya, pidato-pidatonya, itu sangat mencerminkan seperti apa ajaran Islam itu. Setelah mengikuti jalsah salanah yang dihadiri puluhan ribu peserta, serta tamu muslim dan non-muslim dari berbagai belahan dunia, bagaimana Bapak dan Ibu melihat Ahmadiyah dalam perannya untuk Islam? Jadi kita lihat bagaimana di jalsa itu dihadiri dari berbagai agama, ya. Saya ketemu dengan pemimpin agama Kristen, pemimpin agama Buddha. Kita ketemu itu seperti bersaudara semua. Dan memang itulah sesungguhnya real perdamaian, karena kita lihat sendiri bagaimana Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan cuma untuk umat Islam sendiri, tetapi juga seluruh umat manusia. Dan pesan perdamaian inilah yang menurut saya di era sekarang ini sangat cocok untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, perkembangan Ahmadiyah Islam saya kira sama juga dengan agama-agama yang lain. Tidak ada yang lain, sama saja seperti biasa. Lalu kemudian ada satu yang saya terkesan sekali bahwa di antara peristiwa-peristiwa yang ada di situ ada yang sangat terkesan kepada saya, yaitu adanya jalsa ini mendatangkan orang dari Italia untuk memperankan tentang kostum berdarah. Ada kostum berdarah dari Turin, ya, kostum Turin. Itu saya mendengarkan dari para peneliti tentang bagaimana ekstensi dari darah Yesus yang diperkenalkan di sana. Itu sangat tertarik bagi saya karena memang saya juga mempelajarinya itu dan membaca beberapa buku tentang itu. Kalau menurut saya justru ke depan
model penyebaran Islam itu cocok seperti yang saya katakan, Ahmadiyah itu tepat. Di 212 negara yang hadir pada acara jalsa itu menandakan bahwa tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa dunia Islam ini cuma ada dua, Sunni dan Syiah. Kita harus mengatakan sekarang Sunni, Syiah, Ahmadiyah itu adalah dalam peta dunia Islam. Tidak bisa lagi kita katakan itu. Sudah harus kita katakan begitu. Kalau saya selalu ibaratkan bahwa Sunni, Syiah, Ahmadiyah itu adalah tinggal perlu membuat jaringan. Dia ibarat pohon, rantingnya itu ada Sunni, cabangnya ada Syiah, begitu juga Ahmadiyah. Tidak bisa kita katakan lagi sekarang bahwa dunia Islam cuma ada Sunni, Syiah. Jemaat Muslim Ahmadiyah, terutama di Indonesia, sayangnya masih dianggap kelompok di luar Islam. Setelah mengikuti jalsa, apakah menurut Bapak dan Ibu pandangan tersebut benar? Ya, saya kira itu hanya sesuatu hal yang berlebihan ya. Setelah saya pun membaca berbagai literatur bagaimana sejarahnya sehingga Ahmadiyah itu misalnya dijadikan sebagai sebuah ajaran yang dianggap sesat misalnya, itu adalah sesuatu hal yang keliru menurut saya. Sebab selama mengikuti baik pada saat jalsa maupun di luar itu betul-betul tidak ada sesuatu hal yang berbeda menurut saya. Apa yang berbeda? Dalam salat sama, ya, amalan-amalan ajaran sama dan tidak ada perbedaan dengan selama ini yang saya amalkan gitu ya. Jadi saya lihat ini lebih kepada adanya fitnah sebenarnya, yang sesuatu perbedaan yang menurut saya dari segi interpretasi yang kecil ini yang dibesar-besarkan. Dan saya kira ini memang perlu waktu ya, apalagi masyarakat kita Indonesia yang beragam, apalagi dengan adanya sebuah fatwa seperti itu yang menyesatkan. Perlu waktu, tetapi namanya kita perlu usaha, tetap melakukan dialog, seminar dekat dengan bagaimana menjalin ukhuwah silaturahmi dengan organisasi-organisasi lain, dan terutama perguruan tinggi yang dianggap sebagai pusat kajian ilmiah ya terkait dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut saya ada kekeliruan dalam menyikapi Ahmadiyah di Indonesia. Teristimewa ketika misalnya ada di antara organisasi keagamaan yang mengatasnamakan sebagai bagian dari pemerintah, yang dalam hal ini Majelis Ulama, memandang bahwa Ahmadiyah itu adalah organisasi yang tidak masuk dalam kelompok Islam. Padahal seperti apa kata Syafi'i Ma'arif di dalam beberapa kesempatan, bahwa seyogianya ke depan harus dihentikan itu. Syiah, Ahmadiyah harus tidak boleh lagi kita pandang dia bukan bagian dari itu. Harus kita katakan Ahmadiyah itu adalah bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nampaknya orang yang menganggap itu tidak melihat secara pandang mata, dia tidak melihat bagaimana di lapangan. Saya melihat bahwa orang yang menuduh Ahmadiyah itu bukan di luar agama, hanya mendengar dari sepihak tanpa menyaksikan. Jadi kehadiran saya di situ, saya sangat yakin dan saya sangat mendapat ilmu yang sangat banyak, sehingga itu saya bisa nampakkan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya apa yang didugakan orang tidak seperti itu. Artinya, menurut Bapak, Ahmadiyah itu adalah Islam dan Ahmadi adalah Muslim kan? Muslim, harus Muslim. Islam, iya, Islam, karena tidak ada yang berbeda menurut saya. Sesuatu hal, apalagi hendaklah itu suatu perbedaan yang itu jangan dibesar-besarkan begitu. Justru persamaan yang kita harus ini, kita minimalisasi lah. Dan apalagi kita sesama umat Islam, kenapa mesti misalnya saling mencela, saling mengkafirkan, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut saya. Setelah mengikuti jalsa salana, bagaimana kesan Bapak dan Ibu terhadap Ahmadiyah? Itulah menurut hemat saya bahwa penyebaran Islam seperti apa yang dilakukan oleh mubalik Ahmadiyah itu sudah cukup bagus.
Tinggal sekarang bagaimana para mubalik-mubalik kita di Ahmadiyah itu bisa membawa diri dalam situasi dan keadaan masyarakat di mana dia ditugaskan. Saya sudah beberapa kali juga ketemu dengan mubalik-mubalik kita, termasuk yang dari Selayar dan sebagainya. Itu memang membutuhkan cara, metode agar supaya dia bisa diterima oleh semua. Saya sangat tertarik karena dia sangat menghormati tamu. Ibu-ibunya meladeni saya sebagaimana layaknya sebagai tamu. Dan selalu menyatakan, apa kebutuhannya ibu? Silahkan sampaikan kepada kami. Apa kesulitannya ibu? Sampaikan kepada kami. Itu yang saya sangat kagum. Sehingga kami merasa sepertinya tidak mau kembali, tidak mau berpisah dengan Ahmadiyah. Iya. Terakhir, setelah mengikuti jalsah dan melihat bagaimana Ahmadiyah yang sesungguhnya, adakah pesan Bapak dan Ibu kepada komunitas Muslim Indonesia, terutama tentang pandangan mereka terhadap Jemaat Ahmadiyah? Iya, setelah saya melihat Ahmadiyah seperti yang saya lihat, ya, saya akan memberikan pembelajaran kepada orang-orang bahwa saya sendiri menyaksikan. Saya sudah belajar tentang Ahmadiyah, saya mengajarkan, tapi hanya buku yang saya baca. Tapi setelah saya hadiri, nampaknya apa yang dalam buku itu ternyata sama dengan apa yang saya lihat. Iya. Jadi himbauan saya untuk seluruh umat Islam di Indonesia, ya, apapun aliran keagamaannya, teologinya, kita harus mengatakan bahwa Ahmadiyah itu adalah bagian dari umat Islam. Tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sebagai hal atau kelompok yang berada di luar Islam. Karena apa yang dilaksanakan di Ahmadiyah itu sama juga yang kita laksanakan. Apa yang dipraktekkan oleh Ahmadiyah, cuma yang saya katakan, kita rindu suasana seperti apa yang kita saksikan di sana. Ketika misalnya perdamaian, cinta kasih, itu benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan bergaul, bermasyarakat. Artinya ini yang perlu memang upaya yang ini bagaimana memberikan satu kesan kepada masyarakat. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua yang setelah mengetahui bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar, ya, baik Sunni maupun Ahmadiyah misalnya, dan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, terutama seperti yang insya Allah akan dilaksanakan besok, seminar nasional seperti itu. Dan baik dosen maupun mahasiswa itu adalah corong, ya, untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, apa sesungguhnya yang berlaku, ya, apa yang terjadi, apa yang saya saksikan misalnya selama jalsa itu adalah sesuatu hal yang betul-betul tidak ada perbedaan yang saya lihat, ya, ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat secara umum di Indonesia ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama para profesor yang mengikuti Jalsa Salanah Internasional 2018 di UK. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan masih akan ada profesor-profesor lainnya yang kami wawancarai. Kisah mereka dalam Jalsa Salanah di UK bisa pemirsa saksikan pada episode berikutnya. Saya Sultan Hafiz beserta kru yang bertugas dari Makassar. Undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.